praseke naka-naka ilikan nile pranaya alikran nile krakadili kandaraka elelang inelenaha elelenaranamu. Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga, bagi anak domba, Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, hadapan tangannya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya.
kerajaan surga. Oh, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Kami datang kepadamu Tuhan, kepadanya sujud di hadapan tangannya. Bagi anak domba Yesus Kristus kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, Urabashakataka. Haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Shinarapapapapapapasiki. Haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya, bagi Dia selama-lamanya. Syukurnaramanakarita Olohopukosekinaratakarababash Idrikira prano shandari kata karabasaka Levena karumashkebe koropon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 o
Leberana ramalama shege. Rabakabaya nuri panaki rabanuka. Libanuka ni maribasku labikala bukana itakara.
Leviskuna rivala mashandari kataku. Liki bataku ribana shandaki raka. Lubuna kinabrila hombena yorikala. Siana yarako. Libana yano sheke. Rafata kana shambu kurapa papa papa papa. Rakataka sanda kita karaba shakataka libra kanuta kanima shkaraba baba baba baraba shandari vala mashi la baba 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 nabaraba la mashata karaba uraba baba baba shakaraba baba raba la mash oh shere la ba 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 ya na ya rolo bose leke takarama shanda karapu pupuru puru she la barama shanda rama la madrugo illa mashande Kamri vala mushkanari hanarala mashandaraka livikana bala kandalu guna sandara baba 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 baraka hipikana mashandaraka takura bala bash hirakanara lama shiki. Terima kasih Tuhan, terima kasih Shakara baba 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 rapatakara. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Kami beri hormat bagi-Mu Tuhan, kami sembah dikiramasyi, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, oh, tiada seperti Engkau. Dengan segenap hati kami memuja Engkau. Agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan, kami sanjung Yesus. Oh, ku
seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti sebab Kau besar. Haleluya. Latakarabalabalabalamas. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Oh lama yolo bale balaba syakalaba. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Urabalakasiki, seperti Engkau, tiada yang seperti, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari sembah Dia lebih lagi. Lapakurama syakana katakarama limana yahu rababababababa yaka shikimaralama lemoroko lemalama yerokoni lemorokoni papa yehoro lekoyi rebe bababababa yasa yekeraba baba yasa lelelelelelelele Urababa ya surababa lurabale ya rupana namashakata yekerala kalami kerabayu siki libena rokolo siki libana ribikuri malama shakaya shakata karababa baba shata karalaba baba Inali pranayana sele
Kehadiran-Mu Roh Kudus. Kami sambut kehadiran-Mu Roh Kudus di tengah-tengah kami. Mari hadir di tempat ini. Berkaryalah lebih lagi Roh Kudus. Kira Bapa. Syakaralaba. Irabaka syatakaralabash. Rigalabash syatakaralabash. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, Thou art welcome in this place. Mari harapkan kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kita malam ini. Ya Rabbalabash. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, Thou art welcome in this place. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Mari Roh Kudus. Holy Spirit, mari Roh Kudus hadiri tempat ini. Welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, Thou art welcome in this place. Berkaryalah lebih lagi di sini. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, Thou art welcome
in this place. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus, oh Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, Thou art welcome in this place. Rakalabashataka, Lanita Karibakashataka, Shandirakalabashataka, Evrevelamo, Evinamanareke, Shiralamayala, Rukalabashkarababababababa. Kubuka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Saya mengundang kita semua berdiri bersama-sama. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Mari buka hati untuk Roh Kudus lebih lagi. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Oh, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Mari ambil alih seluruh hidup kami. Mari Roh Kudus,
Kami datang di hadirat-Mu Tuhan, di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang menantikan Engkau, menantikan Roh-Mu yang kudus untuk turun menguasai hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan seperti apa yang dilakukan terjadi di kisah para rasul Tuhan. Pada saat para murid menantikan Engkau, mereka menantikan Roh-Mu Tuhan. Mereka seia sekata, mereka sehati Tuhan. Mereka bersama-sama berdoa menantikan kehadiran Roh-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu berkata bahwa Tuhan Yesus akan membaptis kami dengan Roh Kudus-Mu dan dengan api-Mu Tuhan. Kami percaya malam hari ini Engkau akan baptis kami dengan Roh-Mu yang kudus dan dengan api-Mu. Amin. Roh Kudus, Engkau adalah Roh yang perkasa. Amin. Pada saat Roh-Mu dicurahkan, kami percaya kuasa-Mu dinyatakan. Amin. Kuasa-Mu Amin. dinyatakan di Amin. tempat ini. Amin. Hidup kami tidak Amin. pernah akan sama Amin. lagi. Amin. Oh Ramasakaya Ramasiki. Terima kasih Roh Kudus. Ramasang ajar kami untuk mengerti, untuk menghargai Kau. Kau adalah pribadi Allah yang kudus. Kau adalah Roh Allah yang kudus. Kami Amin. percaya Tuhan, Engkau adalah kudus. Tanpa Amin. kekudusan tidak ada seorang pun bisa melihat Allah. Amin. Kira pasar Roh Kudus, kami adalah bait-Mu. Engkau tinggal di hati kami. Roh Yes. Kudus, Engkau yang kuasai hidup kami. Amin. Ampuni semua kesombongan kami Tuhan. Ampuni Tuhan jika kami merasa mampu. Ya. Tuhan sadarkan kami Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak bisa melakukan apapun Tuhan. Ya, Tuhan. Seringkali kami mendukakan hati-Mu. Yes. Seringkali kami mendukakan Roh-Mu yang kudus. Tuhan, pada malam hari ini kami mau berbalik kepadamu. Kami mau bertobat dari semua kesombongan kami Tuhan. Ya, Yesus. Dari semua ketegar-tegukan kami. Dari semua kedegilan hati kami Tuhan. Ya, Roh Kudus. Dari semua kekerasan hati kami. Haleluya. Ampuni Tuhan. Ampuni Tuhan. Basuh kami semua dengan darah-Mu. Darah-Mu yang melayakkan kami. Darah-Mu yang mengcover kami semua Tuhan. Haleluya. Kami semua dilayakkan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan hati kami haus dan lapar akan Engkau, akan Roh-Mu. Amin. Kami Amin. sungguh menanti-nantikan Engkau. Kami sungguh menghargai Engkau. Kami Amin. menghormati hadirat-Mu Tuhan. Amin. Hati kami tertuju kepadamu. Amin. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Urapi firman-Mu pada malam hari ini. Haleluya. Tuhan, biar hati kami menjadi tanah yang subur, tanah Ya, yang Roh gembur untuk Kudus. firman-Mu ditaburkan di hati kami. Amin. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali sia-sia Tuhan. Amin. Tapi hati kami akan berbuah lebat 100 kali ganda bahkan lebih Tuhan. Untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang menanti-nantikan Roh-Nya yang kudus berkata Amin. Shalom ya. Pada saat kita belajar di Lukas 11 ayat 11 ya. Semua orang mungkin sudah hafal ini. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya meminta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya yang anaknya itu ganti ikan. Ayat 12, atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Di sini kan kalau kita lihat firman ini di Lukas 11 ini, kita percaya bahwa kalau kita meminta sungguh-sungguh, Roh Kudus pasti diberi oleh Bapa enggak? Pasti diberi, betul kan? Bapa di dunia yang jahat aja bisa memberi yang baik kepada anaknya, apalagi Bapa yang di surga. Tapi orang yang sering lupa, yang diberi siapa? Anak-anaknya. Kenapa ada orang minta Roh Kudus enggak diberi? Di sini dikatakan firman ini loh, saya juga baru sadar bahwa yang diberi itu anaknya. Kalau yang bukan anak minta Roh Kudus dikasih enggak? Kalau ada bapak yang jahat ini, kalau bukan anaknya minta ikan, mungkin dikasih ular. Minta roti mungkin dikasih kalajengking. Tapi kalau anaknya kan enggak mungkin. Jadi syaratnya kita harus jadi anaknya. Kita harus lahir baru. Kalau kita lahir baru, kita jadi anaknya. Kalau kita minta Roh Kudus, pasti diberi enggak? Pasti, karena itu janji Tuhan. Jadi saya juga
pada saat saya belajar firman ini, Tuhan ingatkan apa yang harus saya sampaikan. Seharusnya kan ngomongin tentang Roh Kudus. Tapi Tuhan ngomong ada hal-hal yang mendukakan Roh Kudus sehingga itu menghambat untuk Tuhan berikan rohnya kepada anak-anak yang meminta. Lah kita mau belajar, saya nggak mau terlalu detail ya. Ada dua perkara yang Tuhan mau bahas secara lebih dalam. Tapi yang pertama itu kutuk. Kata-kata kutuk baik yang pernah diucapkan oleh orang lain, otoritas di atas kita, entah itu pemimpin kita, entah itu bos kita, entah itu gembala kita, entah itu orang tua kita, itu otoritas di atas kita ya. Tapi yang lebih bahaya itu yang kita nggak sadar, kata-kata kutukan yang keluar dari mulut kita sendiri. Kita sering lupa, kadang kita mengutuki diri kita sendiri. Tanpa sadar, artinya kita mungkin ngomong, oh memang tahun ini tuh susah, ekonomiku susah, semua susah. Aku mungkin berhasil, ada orang yang lamar kerja ditanyain, gimana kamu diterima enggak? Wah kita bosnya enggak suka, kita yang interview enggak tertarik, aku enggak mungkin bisa diterima dan kerja di perusahaan yang baik, dapat gaji yang besar, wah enggak mungkin rasanya gajiku ya segitu-segitu aja. Itu kata-kata seperti itu seperti seperti kita membuat covenant. Kita membuat perjanjian sehingga kata-kata itu ditangkap. Nanti mereka akan digunakan untuk apa? Digunakan untuk menuntut kita. Sehingga kadang-kadang kita nggak bisa berhasil, kenapa? Karena ya gitu kadang kita latah. Kita sungkan sama orang, wah kamu hebat, misalnya, kamu baik apa kamu sayang sama istrimu? Oh enggak, biasa aja. Lah itu atau kamu suka dermawan, suka memberi, oh enggak, cuma itu kan seolah-olah kita rendah hati. Tapi itu salah, kadang kita harus memperkatakan yang sesuai dengan firman Tuhan. Jangan sekali-kali membatasi atau mengutuki diri kita sendiri. Yang kedua, saya nggak akan bahas secara dalam karena sudah jelas dosa yang disembunyikan, tidak diakui atau orang yang hidup dalam dosa. Misalnya orang hidup dalam perselingkuhan, orang yang hidup dalam percabulan, pelacuran, kenajisan itu kan bukan jatuh dalam dosa tapi hidup dalam dosa, beda ya. Sudah saya nggak akan dalam lagi. Yang ketiga itu ikatan yang tidak kudus, yang tidak seharusnya. Artinya apa? Jika ya itu tadi misalnya ada seorang wanita atau seorang pria yang hidup bersama dengan wanita atau pria suami atau istri orang lain. Nah, itu kan namanya ada ikatan yang tidak kudus. Ada juga suami istri tapi mungkin sang suami itu lebih dekat secara jiwa, lebih terikat, lebih dekat dengan orang lain yang bukan istrinya, itu juga ikatan yang tidak kudus. Yang paling parah itu yang nomor 5. Apakah itu tidak mau mengampuni? Waktu Roh Kudus ngomong fokus di sini, itu memang kebanyakan di gereja anak-anak Tuhan itu kan kalau hidup dalam percabulan, kenajisan itu sudah rata-rata sudah enggak ya. Tapi kalau yang namanya tidak bisa mengampuni, Bu Fone juga sempat singgung kemarin ya, kapan khotbah itu, bahwa ada gembala pun, ada ibu gembala yang kelihatannya baik, hubungannya baik-baik saja, mungkin harmonis, tetapi ternyata dari dalam menyimpan kepahitan. Karena apa? Karena mungkin suaminya dulu pernah selingkuh atau pernah punya hubungan dengan wanita lain. Lah itu yang membuat tidak bisa mengampuni kadang ya. Kita lihat di gimana tadi? Di Efesus 4 ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jadi kepahitan itu tidak bisa mengampuni, itu suatu saya belajar satu begini, seperti itu kita membuat perjanjian dengan, kalau apapun yang kita sepakati, itu seperti kita membuat perjanjian dengan roh yang ada di balik kejadian itu. Misalnya kita nggak marah, kita marah dengan seseorang sampai berkata, bos pokoknya sampai kapanpun. Mungkin ada kisah bahwa kakak adiknya itu menipu kan,
itu perusahaan keluarga ya. Adiknya itu mengambil uangnya terus istilahnya ditilep lah gitu ya. Kakaknya itu jengkel saking marahnya sampai dia ngomong sampai mati pun aku tidak akan mengampuni kamu. Lah itu seperti membuat perjanjian. Kita belajar nanti kita buka di Matius 18 ya. Matius 18 ayat 32. Ini kan kisah seorang raja dan pernah saya bagikan juga orang yang ada yang berhutang itu ya. Terus minta ampun kepada raja, terus diampuni. Tapi terus dia keluar dari istana ketemu orang lain yang utang dengan dia yang jumlahnya tidak terlalu banyak tapi dia tidak mau mengampuni. Kita belajar di ayat 32 dikatakan raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata, ini hamba yang tidak mau mengampuni dia. Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena kau memohonkan kepadaku. Saya barusan beberapa hari yang lalu pada saat sebenarnya saya sedang cuci muka dan sikat gigi, Tuhan bukakan sesuatu. Itu apa? Itu seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib buat kita, betul? Dia kan sudah membayar semua hutang kita. Dosa itu hutang ya. Di dalam Alkitab dikatakan doa Bapa kami ampunilah dosa kami atau hutang kami seperti kami pun mengampuni orang yang berdosa atau berhutang terhadap kami. Jadi dosa itu hutang. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib menebus semua dosa kita, betul? Ini ayat ini ternyata ngomong seperti itu. Tapi ayat berikutnya 33. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi kamu? Ayat 34 berikutnya. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya hamba yang tidak mau mengampuni tadi ya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Di ayat 30 algojo sudah 35. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jadi di ayat 34 itu kan tuannya marah maka ia akan menyerahkan hamba ini untuk dijebloskan dalam penjara dan menyerahkan kepada algojo atau penyiksa untuk disiksa sampai kapan? Sampai lunas hutangnya. Secara harafiah itu enggak mungkin hamba ini bisa melunasi hutangnya. Tapi maksudnya apa Tuhan Yesus ngomong gitu? Sampai melunasi hutangnya sampai apa? Sampai dia ternyata saya dapat pengertian baru bahwa sampai dia bisa mengampuni orang yang bersalah pada dia. Selama dia belum bisa mengampuni ternyata hukumnya itu dia akan disiksa terus. Karena ada algojo mungkin sakit penyakit, mungkin keluarganya berantakan, mungkin yang lain-lain. Jadi sesuatu yang buat saya, oh ternyata semakin hari saya penakut bahkan ayat ini cuma Tuhan bisa beri revelation itu pewahyuan yang baru gitu loh. Jadi makin hari Tuhan bisa bukakan lebih lagi. Jadi kalau tidak bisa mengampuni itu artinya apa? Kalau tidak bisa mengampuni itu artinya dalam ini yang Tuhan Yesus, ini yang ngomong Tuhan Yesus loh, bukan Paulus, bukan Petrus, bukan Yohanes, tapi ini Tuhan Yesus yang ngomong bahwa kalau kita tidak bisa mengampuni itu seolah-olah ini kan kalau ini misalnya ada 2 surat hutang ya. Yang satu surat hutang kita mungkin katakan 1 miliar. Yang satu ada orang yang hutang kita 1 juta. Tuhan ngomong ini 1 miliar tak sobek nih surat hutangnya. Hutang lunas ya. Tapi begitu syaratnya cuma 1. Ampunilah maka kamu akan diampuni. Kalau enggak mau mengampuni, diampuni enggak? Celakanya ini ngomong sudah disobekkan di surat hutangnya. Tapi begitu dia enggak mau mengampuni, ini surat hutang ini bisa hidup kembali. Bisa aktif kembali dan kamu harus bayar lunas sampai kamu bisa mengampuni orang yang bersalah pada kamu. Jadi surat hutang sebenarnya kan simpel loh. Kalau kita ngomong secara bisnis ya. Orang yang bisnis mana yang setolol-tololnya orang bisnis, ketipu setiap hari. Kalau dia ngomong, weh gelem rak, utangmu 1 juta, utangmu 1 miliar, tak lunas ke, dianggap lunas. Asal apa? Ke lho, no saudaramu kayak utang cuma 1 juta. 1 juta lunas, utangmu 1 miliar langsung lunas. Orang tolol mana yang bilang gak mau? Pasti mau, bener gak? Oh iya bener, pasti karena Tuhan itu kan murah hati. Toh. Kita sudah diberi kemurahan, cuma kita kadang gak bisa melek, kita gak bisa sadar.
Kita ngotot sampai mati Tuhan. Saya enggak mau mengampuni, aku enggak mengampuni. Mungkin kakakku, mungkin adikku, mungkin siapa menantuku, mertuaku. Kita ngotot. Tapi kita lupa. Pada saat kita enggak mau mengampuni surat hutang kita yang jauh lebih besar. Itu enggak dirobek. Tetap jalan tuh. Bahkan dia kirim algojo artinya disiksa. Sampai kapan? Sampai bisa mengampuni. Karena bayar lunas nggak bisa, tapi kan syaratnya ada 2 tadi tuh. Ya, yang pertama bayar lunas atau mengampuni. Mana lebih gampang, bayar lunas atau mengampuni? Apa kita mau disalib gitu kayak Tuhan Yesus, bayar lunas semua dosa kita kan ya nggak mungkin. Lebih mudah mengampuni. Tuhan Yesus sudah kasih jalan yang sangat mudah. Kita yang keminter, kita anggap, wah orang itu jahat. Kenapa kok saya harus mengampuni dia? Benar kita kan ngomongnya orang itu jahat. Kita lupa bahwa dengan kita mengampuni, kita diampuni. Utang iki luwih sithik, utange sithik, utangku luwih akeh kok ora gelem ngampuni, ora gelem dilunaske. Jadi seolah Tuhan Yesus ngomong, mau ndak kamu mengampuni? Mau mengampuni utangmu, surat utang ini kamu sobek, surat utang ini tak sobek bareng. Jadi kita harusnya mau, kalau enggak mau itu kan. Nah kita tuh ngapain mikir yang kita pikirkan kok opo gitu loh. Gitu ya, mudeng ya. Jadi waktu saya belajar ini, waktu Tuhan bukakan ini sesuatu yang, ternyata mengampuni itu seperti itu. Karena banyak ayat yang mengatakan ampunilah maka engkau akan diampuni. Doa Bapa kami itu loh, Tuhan ampunilah semua kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mengampuni dulu apa diampuni dulu? Mengampuni dulu. Kita mengampuni baru Tuhan mengampuni kita. Baru kita diampuni kan gitu toh. Jangan dibalik, jangan ngomong harusnya dia minta maaf dulu, minta ampun dulu baru saya mengampuni, itu salah. Jadi seringkali kita keliru gitu ya. Ya, kita sekarang mau belajar bahwa tadi di Lukas 3:16 tadi yang saya sempat omongkan bahwa Lukas 3:16 ia itu Yesus ya akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi Roh Kudus itu kadang bisa seperti api. Pada saat di hari Pentakosta itu kan dia datang seperti dalam lidah-lidah yang seperti api. Itu ya di kisah berapa itu? Jadi kita tahu bahwa Roh Kudus kadang itu seperti datang bisa seperti api. Pada saat sebelum kita baca dulu Yohanes 14 ayat 26 dan 31. Yohanes 14 ayat 26 31. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapamu dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nomor 27. Damai sejahtera, shalom kutinggalkan kepadamu. Damai sejahtera atau shalomku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Atau dalam terjemahan lain dikatakan jangan khawatir dan jangan takut. Kadang kan kalau kita baca-baca podcast, dengerin podcast atau dengerin forecast tentang ekonomi dunia ini kan ke depan kita akan ada inflasi, hiperinflasi, bahkan ekonomi juga akan lebih baik, harga minyak mungkin akan naik dengan Amerika perang dengan Iran ini, hidup kita semakin susah atau semakin enak? Semakin enak, betul ya. Bersama Yesus harusnya lebih enak. Secara teori itu hidup makin susah, betul kan? Tapi kita harus percaya bahwa kalau Tuhan ngomong jangan apa tadi? Jangan takut dan jangan khawatir dan jangan takut, ya. Kalau jangan khawatir, jangan takut itu artinya apa? Akan ada sesuatu yang menakutkan dan membuat kita khawatir, benar gak? Loh, kalau nggak ada apa-apa, maksud jangan khawatir, jangan takut, ya mungkin toh. Benar kan kalau kita happy-happy saja, maksud Tuhan Yesus ngomong jangan khawatir dan jangan takut, benar? Kalau dia ngomong jangan takut dan jangan khawatir, artinya apa? Akan ada sesuatu yang menakutkan, benar toh? Makanya jauh-jauh hari sudah diomongin, aku berikan kepadamu, apa tadi? Damai sejahtera atau shalom, diberikan pada kita supaya apa? Supaya dalam menghadapi akhir zaman,
kita tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir gitu ya. Jadi kita ingat kalau di depan itu masa depan ekonomi semuanya belum, nanti ada masa aniaya yang segera katanya segera tiba dalam beberapa tahun mendatang, kesusahan besar akan segera mulai ya. Jadi kita harus siapkan diri kita. Jangan kita nggak siap, itu kan nanti masih panjang. Saya dulu mikirnya, saya nggak ngalami masa aniaya. Tapi kan kita nggak tahu. Kalau masa aniaya datang, apakah kita siap? Jadi mau datang kapan kita nggak tahu, yang penting kita siap. Tapi kemungkinan besar dalam masa hidup kita ini kita akan melihat itu, kita akan mengalami itu. Dunia akan mengalami itu ya. Jadi kita harus siapkan hati kita. Caranya nanti gimana? Ada shalom dari Tuhan. Kan sebelum Roh Kudus diturunkan, Tuhan memberikan apa? Shalom. Dia enggak memberikan yang lain-lain, yang diberikan shalomnya. Para rasul ini setelah Roh Kudus datang ini, mereka mengalami aniaya enggak? Aniaya, mereka dikejar-kejar, dibunuh. Banyak yang mati jadi martir juga, kan? Betul? Tapi kenapa mereka enggak takut? Karena ada shalom Tuhan ini dan Roh Kudus dicurahkan ya. Kalau kita lihat di Yesaya 11 ayat 2 dikatakan 7 roh Allah ini ya. Roh Tuhan ada padanya, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan akan Tuhan, dan roh takut akan Tuhan. Jadi kita tahu bahwa roh Tuhan itu, roh Allah itu ada 7 salah satunya ya. Di Yesaya itu ngajari begitu. Jadi kita itu harus percaya bahwa ini yang orang kadang, kalau kita, ini yang membuat saya kadang geli gitu ya. Kita ini anak Tuhan betul, kita sudah sebagian besar dari kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Sekarang pertanyaannya, Roh Kudus ada di mana? Di hati kita, karena tubuh kita itu bait Roh Kudus. Artinya apa? Sering kita nggak sadar bahwa Roh Kudus ada di sini. Jangan mikir zaman para rasul masih di sana, masih di surga belum diturunkan. Halo? Roh Kudus sudah di mana? Di hati kita, di hidup kita, di tubuh kita. Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Tapi banyak orang yang anggap Roh Kudus datang, Roh Kudus itu kayak pembicara yang top gitu loh, kayak Ben Hinn datang terus memberi urapan, numpang kita kesembuhan. Kita tuh jangan menganggap Roh Kudus seperti itu. Repot kalau kita anggap Roh Kudus seperti itu, Roh Kudusnya enggak datang. Kalau kita anggap dia cuma suatu pribadi tamu yang sekedar datang, kalau kita undang, emangnya dia kacung kita? Halo? Kita lupa siapa Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Roh Allah loh. Di pribadi 3 itu, Roh Kudus itu rohnya Allah. Kita sering menganggap remeh Roh Kudus itu lemah lembut. Roh Kudus itu istilahnya pribadi, ada yang ngomong pribadi seperti ibu. Padahal enggak ada ayatnya, walaupun hamba Tuhan banyak ngomong gitu. Seolah-olah kalau kita dosa pun enggak apa-apa. Roh Kudus itu mengampuni, Roh Kudus itu murah hati. Ternyata apakah benar seperti itu? Ternyata enggak sepenuhnya benar gitu ya. Roh Kudus itu murah hati, betul dia lemah lembut kepada siapa? Kepada orang berdosa. Ada embel-embelnya yang mau bertobat. Nah, orang berdosa yang enggak mau bertobat, jangan lupa yang dicari satu domba yang hilang itu orang berdosa yang mau bertobat daripada 99 orang benar di gereja ini loh. Kalau ada Tuhan Yesus itu dia ngomong, tidakkah seharusnya kau cari satu domba yang hilang, satu orang bertobat di luar sana loh, bukan di sini loh. Yang orang berdosa yang mau bertobat daripada 99 orang benar yang ada di rumah Tuhan. Itu kan ngomong, loh itu kan gembala itu kan domba itu kan di tempatnya dia, di apa itu namanya, di kandangnya dia apa di apa dia gitu ya. Kenapa enggak diurusi yang 99? Kenapa dicari yang satu yang nakal, yang tanda petik yang lari, yang melarikan diri dari kumpulan domba ini, tersesat, terhilang gitu ya. Jadi orang yang berdosa di luar sana itu yang dicari. Cari jiwa-jiwa
yang terhilang, bukan yang di rumah Tuhan. Kadang gereja ribut ngurusi gembala, ngurusi domba, apalagi domba yang gemuk. Yang penting, ya tahu nggak usah saya lanjutkan ya. Rebutan domba, coba domba yang kurus, orang yang ngurusi. Diambil gereja lain, haleluya puji Tuhan. Matur nuwun, matur nuwun Gusti gitu loh. Bukan seperti itu, harusnya kan bukan seperti itu. Jadi saya belajar bahwa banyak kenyataan-kenyataan yang menurut kita benar, tetapi ternyata firman Tuhan enggak berkata seperti itu. Nah, ini saya enggak lanjutkan karena itu bahan khotbah minggu ya. Jadi kalau mau dengar ya minggu. Jadi ya kita belajar bahwa tadi Roh Kudus itu kita jangan mendukakan Roh Kudus ya. Karena kita seringkali kita tuh kurang apa ya? Sebenarnya bukan kurang ajar, tapi kita umatku binasa karena kurang apa? Kurang berdoa. Kurang baca Alkitab, kurang nyembah Tuhan. Bukan, kurang pengetahuan karena kita nggak ngerti. Kau nggak ngerti apa? Lah nggak ada yang ngajari kita juga kan begitu toh. Jadi salah siapa? Salah yang nggak ngajari atau salah kita? Kita juga harus mau belajar karena di situ kan dikatakan di Hosea bahwa karena engkau menolak pengetahuan, maka Tuhan akan, nah ini, jangan sampai kita menolak pengetahuan. Jadi kadang saya juga belajar ya, kok aneh ya. Tuhan waktu saya ngerti itu bahwa umatku binasa itu karena kurang pengetahuan. Umatku tuh sebenarnya bukan terjemahan yang lain, terjemahan langsungnya itu bukan binasa tetapi umatku akan dihancurkan sebenarnya. Tuhan itu ngomong umatku akan kuhancurkan karena apa? Kurang pengetahuan. Bukan kurang doa, bukan kurang ke gereja, bukan kurang ikut pelayanan, tapi kurang pengetahuan. Jadi kita harus ngerti yang Tuhan mau itu apa di dalam apa? Di dalam firman-Nya itu ya. Ya. Kita juga belajar bahwa kita ini pada saat kita berdosa, itu Tuhan sudah menebus kita dari dia menjadi kutuk buat kita di atas kayu salib karena ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib supaya apa? Supaya kita memperoleh apa? Berkat-berkat yang dijanjikan kepada Abraham. Jadi kita baca di Kolose 1 ayat 13 di sini dikatakan bahwa dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam, ini saya baca di terjemahan IMB ya, memindahkan kita ke dalam kerajaan putranya yang terkasih. Di dalam Yesus kita memiliki penebusan melalui darahnya, yaitu penghapusan dosa. Jadi pada saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia menebus dosa kita harus sadari bahwa kita ini sebenarnya sudah dipindahkan, kita ditransfer. Kalau kita seperti kita ini kan sementara ini kan kita warga negara Indonesia ya, betul kan? Tapi kalau kita ditransfer, dipindahkan, kita sudah ditebus, dibayar lunas, kita jadi warga negara kerajaan surga. Tapi untuk ilustrasi supaya lebih gampang, misalnya kita sudah ganti kewarganegaraan, kita jadi warga negara misalnya Amerika misalnya. Kita bisa nggak dituntut dihukum yang berlaku di Indonesia? Semua kejahatan kita yang pernah kita lakukan di sini nggak ada ininya, bahasa hukumnya itu yurisdiksinya itu nggak ada. Tidak ada kekuatan hukumnya untuk menuntut kita. Itu yang orang sering lupa. Iblis itu nggak bisa menuntut kita karena apa? Kita sudah ditebus, dibayar lunas. Khotbahnya Bu Foni ingat, tetelestai, semuanya sudah selesai, sudah dibayar lunas. Dosa kita, hutang kita sudah dibayar lunas, hukuman sudah dipenuhi. Misalnya kita harusnya dihukum 50 tahun, sudah dibayar Tuhan Yesus. Nah terus iblis menuntut apa yang mau dituntut. Apalagi sekarang kita sudah pindah ke warga negaraan. Kita jadi warga negara kerajaan surga. Di dalam Kristus Yesus tidak ada, makanya dikatakan penghakiman. Kita tuh kadang ya ini kurang pengetahuan, kita lupa. Kita kurang sadar diri siapa kita. Sebenarnya banyak masalah itu selesai kalau kita belajar dan kita mau sadar diri siapa kita, identitas kita itu siapa di dalam Kristus. Banyak saya belajar dari
Pastor Aquila, dia itu ngomong suruh deklarasi memperkatakan siapa kita di dalam identitas kita di dalam Kristus Yesus. Itu yang jangan melihat identitas kita sekarang. Mungkin saya dilahirkan dari keluarga yang kurang mampu atau dari mungkin orang tua yang bercerai, mungkin yang jelek-jelek itu nggak usah dilihat. Wong kita sudah ganti kewarganegaraan. Kita sudah di dalam Kristus. Yang dilihat siapa? Namanya kita di dalam Kristus, orang melihat apa? Yang dilihat orang melihat kita, yang dilihat siapa? Kristus, kita di dalam Kristus. Jangan lupa kita di dalam Kristus. Makanya jangan menganggap kita hebat, terus kita sombong, kita jadi keluar. Kalau kita nggak di dalam Kristus itu repot. Ya seperti kejadian hidup kita ini. Kalau kita di dalam Kristus harusnya apapun yang terjadi, tidak ada satu perkara pun yang Tuhan izinkan menimpa kita tanpa seizinnya, betul? Tanpa yang melebihi batas kemampuan kita. Bahkan Tuhan Yesus ngomong di dalam segala perkara, di dalam Kristus Yesus selalu ada jalan keluar. Jadi kita tuh makanya perlu firman-firman itu apa? Untuk menguatkan kita. Ya, jadi kadang saya itu juga heran kenapa Tuhan kok nyampaikan firman itu mbok sing enak-enak. Kadang firmannya kok jedar-jedar, kadang itu membuat enggak nyaman gitu ya. Tapi sesungguhnya yang enggak nyaman itu membuat kita sadar. Kita harus, saya juga banyak tertemplak. Artinya sebelum saya sampai sharingkan di sini, firman Tuhan itu kan pasti firmannya harus seperti pedang bermata dua. Lebih banyak untuk saya daripada untuk Bapak Ibu semua. Begitu kan. Jadi jangan menganggap firman itu si A si B. Lali ini ya, lupa. Yang penting itu ini gitu loh. Kalau kita sudah ngalami, kita sudah lewat, kita baru bisa, kalau kita sampaikan itu pasti akan punya power. Daripada kita cuma sekedar pemberita tok. Kita harus jadi pelaku firman yang Tuhan cari itu Roh Kudus yang di dalam kita ya. Kita tadi Roh Kudus itu, kalau kita Roh Kudus sebenarnya itu mudah. Bagaimana caranya supaya kita bisa dipenuhi Roh Kudus, kita belajar dari para murid. Mereka tuh berkumpul bersama-sama, seia sekata alias sehati, bersama-sama berdoa menantikan Roh Kudus. Pernah enggak Bapak Ibu Saudara sekalian pikirkan, selama 10 hari itu mereka ngapain? Itu kan mereka di loteng itu ya, mereka menantikan pencurahan Roh Kudus loh. Kan nggak boleh pergi dari Yerusalem, artinya harus di situ. Sekarang coba kita pikirkan kira-kira selama 10 hari atau 50 hari itu mereka ngapain? Di loteng dengan tertek, itu bukan di loteng happy-happy tiap hari makan, minum, bukan itu loh. Kondisinya seperti itu, Tuhan Yesus sudah dibunuh. Ini kita flashback, beberapa murid itu juga dibunuh. Banyak yang dikejar-kejar, dianiaya, beberapa mati syahid ya. Mati untuk Kristus. Jadi jangan mikir itu sesuatu yang menyenangkan, itu sesuatu yang menyeramkan, menakutkan. Terus kira-kira mereka berkumpul itu ngapain? Pak Jimmy mungkin mau memberi masukan Pak. Kira-kira para murid itu, para rasul dan para murid itu selama menantikan Roh Kudus itu kira-kira mereka ngapain Pak ya? Berdoa. Ya betul, berdoa. Sebenarnya saya renung-renungkan apa yang mereka lakukan. Sebenarnya mereka itu mempersiapkan diri. Kenapa Roh Kudus gak dicurahkan langsung? Masa Tuhan Yesus gak bisa nunggu 40 hari? Emang Tuhan Yesus kayak pakai primbon, pakai hitungan gitu kan enggak tuh. Oh tunggu sih, ini urung waktunya kan gitu enggak tuh. Kenapa dia kasih waktu 50 hari? Setelah kenaikan, 10 hari setelah kenaikannya atau 40 hari setelah 50 hari setelah kematiannya, benar Bu ya. Jadi kebangkitannya ya. Jadi kenapa sampai berpuluh-puluh hari gitu loh. Jadi sebenarnya mereka tuh harus mempersiapkan bejananya itu loh. Roh Kudus itu roh yang kudus. Jangan anggap Roh Kudus itu roh asal-asalan tuh ya. Bukan roh yang murahan tuh. Roh Kudus itu bukan murahan. Jangan ngomong Roh Kudus itu murahan. Roh Kudus pokoknya tak undang teko, aku rak butuh ya wis tak nengking kan minggat dewi, bukan seperti itu loh. Roh Kudus itu roh yang namanya aja roh Allah. Dia tahu apa yang dipikirkan Allah. Siapa yang tahu hari nanti Tuhan datang kedua kali?
Roh Kudus, karena dia roh Allah, dia ngerti. Dia itu suatu pribadi yang belum kita belum ngerti banyak tentang dia. Tadi saya ngomong apa tuh sama? Tadi saya ngomong apa? Roh Kudus. Oh, kita ngapain tadi ya di loteng itu ya. Jadi kita menyiapkan bejana kita supaya apa? Supaya pada saat Roh Kudus datang kita itu siap. Makanya begitu Roh Kudus datang, Petrus dan 12 rasul dia bisa bertobat dan langsung bisa 5.000 orang bertobat, gitu. Dia bisa langsung berbahasa roh, bahasa mereka, bahasa dari berbagai orang itu, walaupun dia ngomong pakai bahasa roh, mereka yang datang itu mereka bisa mendengar dalam bahasa ibu mereka masing-masing. Jadi yang banyak orang lupa kalau kita seperti ini ya, penantian Roh Kudus, hari Pentakosta itu orang banyak ngomong Roh Kudus, tapi kita lupa siapkan bejananya. Lah dipikir kenapa Tuhan beri sampai berpuluh-puluh hari, sampai 50 hari dari hari kebangkitannya. Ya untuk kita. Supaya kita siapkan, yang penting tuh persiapkan hati kita. Jadi nanti pada saat Roh Kudus datang kita sudah siap untuk menerima. Dan Roh Kudus itu sebenarnya mudah, asal hati kita siap, hati kita tidak ada tadi ya hal-hal yang menghalangi untuk kita menerima Roh Kudus. Dan kita tidak kita harus mengingini dia. Jadi kalau orang asal-asalan untuk Roh Kudus ya syukur, untuk ya wis ora bakal entuk gitu loh. Kita enggak mungkin dipenuhi Roh Kudus. Kita untuk firman Tuhan itu ngomong begini, mendekatlah kepadaku maka aku akan mendekat kepadamu. Betul, syaratnya cuma mudah, kita mendekat kepada dia, kita mengingini dia, dia akan mendekat kepada kita. Jadi Roh Kudus itu kayak inisiatif harus dari kita. Enggak ada orang, Roh Kudus juga akan memenuhi orang yang tidak mengingini dia. Orang yang tidak mau mendekat pada dia terus atau ditangkap Tuhan itu enggak ada ayatnya yang seperti itu. Jadi kalau kita mau Roh Kudus, ya kita harus mengingini dia. Kita harus mendekat kepada dia. Sebenarnya mudah kok. Mendekat kepada Roh Kudus mudah apa sulit? Mudah. Cuma tadi ya itu tadi kita kadang lupa diri, kita enggak sadar diri. Banyak yang kita nganggap bahwa Roh Kudus itu cuma tanda petik kayak orang yang mau kita suruh-suruh. Ya. Jadi banyak pengajaran yang tanda petik tidak ada di firman. Itu sementara kita lupakan dulu, kita belajar tadi pengetahuan tentang firman Tuhan. Roh Kudus itu roh hikmat, roh pengetahuan, salah satunya dari 7 roh Allah itu. Kita harus ngerti firman Tuhan itu apa, karena ini hukum. Jadi kalau kita berjalan sesuai dengan ketetapan Tuhan, sesuai dengan hukum. Saya pernah sampaikan bahwa di alam roh itu semuanya bekerja berdasarkan hukum. Itu kerajaan surga itu dan kerajaan setan pun semua berdasarkan ternyata hukum. Saya juga baru tahu belum lama ini. Makanya ada yang namanya court of heaven. Dan setan pun sebenarnya punya di alam roh itu banyak tanda petik pengadilan-pengadilan. Tingkatnya macam-macam. Setan pun punya versi mereka, Tuhan pun punya versinya sendiri. Jadi kita harus ngerti semua itu hukum. Makanya kalau ada kesaksian ya, ada orang yang kalau kita doa secara umum, Tuhan lindungi aku, Tuhan proteksi aku, Tuhan bebaskan dari semua, ampuni semua dosa aku, kira-kira Tuhan ampuni enggak? Ampuni, tapi itu kalau iblis tetap ngotot nuntut kita, tetap kena enggak? Tetap kena. Kita harus detail. Hukum itu detail. Enggak ada hukum yang ngomong, ini misalnya kasusnya begini, misalnya, ini belum lama ini kan saya punya saudara, dia naik motor, karena dia enggak makan atau gimana, dia pingsan, naik motor pingsan, nabrak ada ibu-ibu yang di trotoar, di pinggir jalan, ditabrak, masuk rumah sakit. Akhirnya motornya ditahan polisi, betul kan? Terus dia berusaha berdamai dengan keluarga ibu ini. Intinya dia pertamanya ngomong, ya enggak apa-apa, ya ada ganti rugi. Dia ngomong, aku tuh kan kerja di perusahaan, mampunya cuma uang segini. Misalnya aku cuma punya uang 1 juta, kalau lebih itu enggak punya, nunggu bayaran. Dia ngomong gitu kan. Akhirnya ya sudah, akhirnya setelah agak alot tapi akhirnya
oke, nggak apa-apa. Tapi pada saat dia ke kantor polisi, mau ngambil motornya ini, karena ditanya sebagai apa, barang bukti, bisa nggak diambil? Kenapa nggak bisa? Bukan cuma tunggu sidang, suratnya mana? Bukti suratmu berdamai itu mana? Pencabutan perkaranya mana? Karena ibu ini melaporkan membuat LP, laporan pengaduan di polsek itu ya polsek lah ya. Itu harus ada surat pencabutan perkara, benar? Bahwa si ibu ini tanggal sekian dalam kasus ini kan ada itu LP, laporan pengaduan nomor berapa, itu menyatakan bahwa telah mengadakan musyawarah mufakat atau pendamaian di luar sidang dan bersedia untuk mencabut segala perkara ini dan segala tuntutannya kan gitu. Harus ada surat ini. Harus ada suratnya ini loh. Seringkali kita itu salah pada saat iblis nuntut, misalnya ada orang punya motor, padahal sudah dibayar lunas tapi tetap debt collector datang dan mengambil motor itu karena di perusahaan dikatakan bahwa belum lunas, bahkan mungkin tidak pernah ngangsur, katakan selama 3 bulan 4 bulan, padahal itu sudah lunas mobil ini. Saya kalau kita lihat di medsos itu kan banyak kejadian seperti itu toh. Kalau kita debt collector datang, kita panggil preman-preman untuk menjagai motor ini supaya enggak diambil debt collector, bisa enggak? Bisa. Tapi kalau enggak kita urus ke kantor leasingnya itu, datang lagi enggak besok? Datang lagi besok orangnya, debt collector yang lain mungkin lebih banyak lagi akan datang dan kita akan diganggu terus. Sampai ada tadi, benar Bu, sampai ada tanda lunas dari kantor bahwa kita ini loh bukti transfernya, ini sudah lunas. Ya toh? Demikian juga dengan kita. Kalau Tuhan Yesus sudah membayar lunas, kita cuma ngomong, pokoknya iblis kok gak bisa nuntut aku batalkan semua utang-utang ini. Kita harus ngomong bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya, menebus dosa kita. Kita sebutin dosa-dosa itu apa? Mungkin dosa nenek moyang, perjanjian, kutuk penyembahan berhala. Mungkin orang tua kita atau nenek moyang kita pernah, kakek kita mungkin, kakek buyut kita atau kakek canggah kita pernah kedukun atau punya ikhtiar atau apapun juga itu harus kita putus-putuskan. Nah ini kadang sesuatu yang tidak kita lakukan, tetapi yang dilakukan oleh kakek nenek kita, keturunan kita sampai 3-4 keturunan, itu tetap harus kita putuskan. Karena tadi kalau cuma ngomong tok, itu enggak ada surat penghapusan utang, pelunasan tadi tetap dikejar debt collector. Iblis itu seperti debt collector, dia ngejar terus, ini utang. Karena tujuannya dia, senjatanya dia cuma apa? Mendakwa dan memfitnah ya. Jadi seolah kita cari kesalahan kecil apapun, orang ini nggak ngerti. Tetap didakwa sama dia walaupun sudah lunas. Tuhan Yesus sudah bayar lunas toh. Harusnya kita berdoa, Tuhan memang betul mungkin aku hutang, aku punya dosa. Tapi aku sudah minta ampun. Tuhan aku sudah bertobat, berbalik. Dan engkau sudah membayar lunas semuanya. Maka pada saat di sidang Tuhan Yesus aku ngomong, mengatakan Bapak betul anakku ini bersalah tapi sudah tak bayar lunas. Hukuman sudah dijalani. Misalnya hukumannya 5 tahun sudah dijalani, Tuhan Yesus sudah bayar semua. Harusnya anak ini bebas gak? Harusnya kita bebas gak? Bebas. Kalau kita ngerti. Kalau kita gak ngerti hukumnya, tetap akan dikejar iblis seperti debt collector itu loh. Ya. Cukup kayaknya ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita belajar sesuatu ya saudara malam hari ini. Bahwa kita ini sudah benar-benar lunas dibayar semua. Jadi kalau kita itu sudah sah jadi anaknya, apa yang kita minta Tuhan pasti memberikan ya. Nah saya mau tanya dulu yang belum bisa berbahasa roh. Ibu Lina kemarin udah bisa ya? Dilatih ya Bu, supaya lebih lancar ya. Jadi siapa lagi yang belum? Nana ya, Nana. Kita mau doakan malam ini Nana ya. Pak Jimmy sudah, Christine sudah ya. Oke, jadi kita mau doa sama-sama supaya jangan sampai ada yang belum. Tinggal malam ini loh ya, yang malam ini yang hadir. Kita mau doakan sama-sama.
kita percaya bahwa ada anugerah Tuhan yang akan dilimpahkan ya. Kita mengucap syukur sudah Emil sudah pulang, sudah sampai di Indonesia, welcome home ya. Berarti ada tugas Nana didoakan sampai penuh Roh Kudus. Ya, kita akan sama-sama ya saudara, kita anak, kita akan doa bahasa roh. Kita mau berdoa supaya kita bangkit berdiri ya saudara. Kita bangkit berdiri, kita akan bahasa roh sama-sama. Saya minta supaya kita akan doakan Nana, biar Nana penuh dengan Roh Kudus mulai hari ini bisa berbahasa roh. Mari Bu Nungki menolong juga untuk bisa mendoakan Nana ya. Sianin juga, ada Emil juga ya. Yuk, terus Bu Lina semakin dilatih lagi ya, semakin kenceng ya. Kita akan bahasa roh sama-sama ya saudara. Imana, terima. Mau rak tertunda lagi pokoknya, jatah yang dari Tuhan ya. Yuk kita mau doa sama-sama, yuk doakan. Enggak apa-apa, di situ enggak apa-apa, yuk bahasa roh ya. Saya juga mau dengar untuk Ibu Lina seperti apa bahasa rohnya. Kita sama-sama berdoa ya. Yuk, karapasikele berakata sekiala berakata sekele berakata ga. Eketekele berakata sekele berakata sekele berakata ga. Ekata karata sokoropo sheli berakata ga. Emeketekele berakata sekele berakata karataka. Kadimele brakataka, emeketekele brasakarataka, onoro sakaribe kele brakataka. Kami bersyukur Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Kau memenuhi setiap kami dengan kuasa yang baru. Kuasa dari Roh Kudus turun dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Buat Nana terus diperlancar, semakin dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu. Semakin lancar dalam berbahasa roh. Ngalami kuasa-Mu setiap kami Tuhan. Selama 10 hari ini. Kami ngalami buah roh semakin keluar dari hidup kami. Juga karunia-karunia semakin dipertajam dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk malam ini. Engkau berkati anak-Mu Pak Dedi yang sudah sampaikan kebenaran-Mu. Berkati hidupnya besok akan terus melayani di Anak Raja. Ibadah minggu kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Malah 2 hari terus sampai nanti tanggal 24. Roh-Mu melawat di tengah-tengah kami. Roh Kudus dicurahkan. Roh kami menyala-nyala. Roh kami berkobar-kobar. Biar kami semakin mengalami Engkau dengan nyata. Karunia-karunia yang ada di tengah-tengah kami. Semakin Tuhan lipat gandakan. Apa yang sudah Engkau berikan, Engkau bertambahkan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk malam ini. Ini hari pertama, terima kasih untuk lawatan-Mu. Terima kasih untuk pengajaran yang Kau berikan, firman yang Kau sampaikan. Berkati semua kami, supaya kami belajar, kami mengerti siapa kami. Kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau buka hati, biar Roh Kudus bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau berkati besok sepanjang hari. Ibadah 1, 2, 3, 4 dan yang youth kami angkat di hadapan-Mu. Ibadah pagi sore kami angkat di hadapan-Mu terus Tuhan. Kami merindukan Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Urapan yang baru turun dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biar kasih yang datang dari Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus menyertai kami. Kami percaya malam ini merupakan malam yang ajaib. Terima kasih Tuhan, Kau mengurapi anak-Mu Nana. Urapi semua kami. Terima kasih Tuhan. Perjalanan pulang kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan melawat kami. Dalam nama Yesus semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Biena legona. Nah, terus ya, itu baru awal. Kayak bayi itu kalau ngomong kan